Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasidu wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la rasula wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kami muliakan, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, khususnya para takmir masjid, pengurus Masjid Al-Amin Pandian, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam majelis yang istimewa, sebuah majelis, sebuah upaya bagi kita untuk bagaimana kita bisa meraih surga Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang singkat. Jadi kebanyakan manusia itu sukanya sing singkat-singkat, sing pintas-pintas. Ya, kalau mau menuju ke suatu tempat biasanya golek jalan tikus, golek jalan sidatan. Maka jalan sidatan menuju surga adalah dengan kita mendatangi majelis ilmu. Oleh karena itu semoga dengan majelis ini menjadi wasilah bagi kita untuk bisa berkumpul insyaallah nantinya di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tentunya jalan singkat itu tentunya juga banyak rintangan di sana. Kadang-kadang jalan pintas itu kadang-kadang sok rodo dalane elek. Kadang-kadang dalane sempit, kadang-kadang jalan itu naik turun. Nah, begitu juga dalam kita datang ke majelis ilmu itu juga pasti ono wae godaane. Entah itu rodok masuk angin, entah itu rodok gerimis, entah itu rodok males dan seterusnya. Maka ketika kita kemudian bisa melewati jalan itu, nah insyaallah mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju surga. Dan pada kesempatan sore hari ini, lagi-lagi tadi saya didadak oleh Ustadz Malik jam 5 kurang sedikit, karena beliau Ustadz Agus yang kebetulan jatah mengisi tidak bisa hadir karena ada sesuatu hal. Maka izin untuk kesempatan malam hari ini kembali saya hadir menjumpai Bapak dan Ibu sekalian. Pada beberapa kesempatan yang lalu kami menyampaikan berkaitan dengan hak seorang muslim terhadap muslim lain. Kalau tidak salah sudah ke butir yang kedua. Namun mohon maaf malam hari ini sepertinya saya belum bisa untuk melanjutkan dari keterangan hadis tersebut. Tetapi karena ini berkaitan dengan sebentar lagi kita akan menyambut datangnya bulan Ramadan, nah barangkali mungkin kesempatan ini, momentum ini akan coba saya sampaikan. Dan semoga nanti apa yang saya sampaikan bisa ada manfaatnya, khususnya untuk saya pribadi dan juga untuk jamaah sekalian. Bapak dan Ibu yang berbahagia, biasanya kalau kita menyambut tamu, ya, apalagi tamu itu spesial,
biasanya kita menyambutnya dengan semangat. Biasanya mungkin kalau ada tamu yang mau hadir di rumah kita, kadang-kadang sok asline orang duwe sok dianak-anake. Nggih napa? Kadang-kadang lagi tongpes kantong kempes ya piye carane pinjem duit, atau mungkin juga nyari sesuatu yang layak untuk dihidangkan, entah itu makanan atau minuman, atau bahkan mungkin tamu itu pengen bermalam di tempat kita untuk beberapa saat. Nah tentunya kita juga bersih-bersih kamar, bersih-bersih ruang tamu dan seterusnya. Bahkan juga mungkin ibu-ibu memikirkan menune opo wae ya, biar tamu itu merasa nyaman. Begitu juga ketika datangnya bulan Ramadan yang penuh dengan keistimewaan. Tentunya sebagai seorang muslim yang baik, tentunya kita menyambut datangnya bulan Ramadan tersebut tidak hanya ala kadarnya sa'aunoni. Tentunya kita akan berusaha semaksimal mungkin menyambutnya dengan gembira, menyambutnya dengan sesuatu yang istimewa. Tentunya seperti itu. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini nanti insyaallah kami sampaikan sebuah hadis dalam sebuah kitab, yaitu Umdatul Ahkam, adalah karangan dari Al-Imam Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi. Di situ ada namanya adalah Kitabus Siyam, atau bab yang berkaitan dengan puasa. Nah, dalam hadis yang ke-181 di situ dikatakan, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqaddamu ramadhana bisaumi yaumin wala yaumaini illa rajulan kana yasumu yauman falyasumhu. Hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Rasulullah bersabda, janganlah kalian berpuasa ataupun mendahului puasa Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari sebelumnya, kecuali kecuali orang-orang yang memang kana yasumu, orang itu sudah terbiasa dengan puasa-puasa di hari-hari sebelumnya. Ya, jadi ingatkan, kita tidak diperbolehkan untuk berpuasa sebelum bulan Ramadan sehari atau 2 hari sebelum datangnya bulan Ramadan. Jadi begini, sebelum datangnya bulan Ramadan, maka kemudian kalau misalnya ada orang yang kemudian niat, wah mumpung urung Ramadan aku tak jajal poso sedino rong dino, menko nek wis teko Ramadan men wis siap. Mungkin ada orang yang seperti itu. Maka sesungguhnya seperti itu justru tidak boleh, ya. Tapi sebenarnya dikecualikan bagi orang-orang yang memang sudah terbiasa dengan puasa-puasa sunnah sebelum datangnya Ramadan. Tetapi bagi orang-orang yang tidak terbiasa, maka tidak boleh kemudian kita berpuasa sehari atau 2 hari sebelum datangnya bulan Ramadan. Ini ada hikmah besar yang ada di dalam hadis ini, tetapi sebelum nanti kami sampaikan lebih detail tentang hikmah yang terkandung dalam hadis ini, maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini sedikit saya akan menyampaikan bagaimana kita menyiapkan bekal kita untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Yang mana tentunya dengan bulan Ramadan ini Bapak dan Ibu kula panjenengan mudah-mudahan ya sangat bergembira. Gembira napa mboten, Bu? Bergembira nggih. Karena ada kadang-kadang orang itu yang justru datangnya Ramadan, wah, sesuk Ramadan, wah, sesuk poso.
njo ora iso ngopi awan-awan. Nah, mungkin ada sebagian orang yang seperti itu. Seakan-akan dengan datangnya bulan Ramadan itu menjadi beban. Maka bagi kita seorang Islam, seorang mukmin, seyogyanya kita menyambutnya dengan gembira. Karena ya, dengan datangnya Ramadan ini diharapkan bisa meningkatkan seorang muslim, yang kemudian seorang muslim itu kan di atasnya orang yang beriman, kemudian dengan puasa diharapkan menjadi orang yang bertakwa. Karena yang namanya takwa itu kadang naik dan kadang turun. Harus betul, Bu. Kenapa naik terus? Nah, ini jarang ya, iman, ketakwaan seorang itu, keimanan seorang itu naik terus. Rata-rata itu ya kadang naik, kadang turun. Dikatakan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri, beliau maka mengatakan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang naik dan kadang turun. Kemudian Abu Amr Ad-Dani, beliau lebih menerangkan lebih detail, al-imanu yazidu bit-ta'ah, bahwa iman itu akan bertambah dengan kita bertakwa, wa yanqusu bil ma'siyah, dan akan berkurang ketika kita melakukan maksiat. Wa yaqwa bil ilmi, dan kemudian akan menguat dengan ilmu. Maka dengan hadirnya kita ke majelis-majelis seperti ini diharapkan akan meningkatkan iman. Wa yad'ufu bil jahli, dan kemudian akan melemah iman itu ketika kita bodoh, ketika kita tidak tahu. Wa yahruju bil kufri, dan kemudian akan keluar ketika kita kufur. Maka kita mudah-mudahan terhindar dari hal yang semacam ini. Nah, maka kemudian Ibnu Mu'taz, beliau pernah memberikan wasiat atau nasihat tentang takwa ini. Beliau mengatakan, halid dzunuba shaghiraha wa kabiraha wa huwa tuqa. Maka tinggalkanlah dosa kecil, dosa besar, ya, karena itulah takwa. Beliau mengatakan lagi, wasna kamasin fauqal ardi asyauki. Ya, beliau mengatakan wasna kamasin, maka berjalanlah, ya, fauqal ardi, di atas bumi ini, asyauki, seperti engkau berjalan di atas duri. Nah, kita membayangkan ketika kita berjalan di atas bumi, di atas tanah, kemudian di situ ada duri, ada ranjau, ada jebakan, kemudian kita akan berjalan dengan hati-hati. Nah, itulah takwa. Ya, ibaratnya ketika kita bersikap menjadi seorang yang takwa, maka bersikaplah seperti orang yang berjalan di atas bumi dan di situ banyak duri-duri yang menghadang. Maka kemudian kita akan berhati-hati dalam bersikap, berkata, berperilaku, dan seterusnya. Yaqduru ma yara, kemudian dia akan senantiasa berhati-hati dengan apa yang dilihatnya. La tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa, maka jangan meremehkan persoalan atau dosa-dosa yang kecil, karena sesungguhnya gunung itu terkumpul dari kerikil-kerikil. Maka kalau kita meremehkan dosa kecil itu kita remehkan, lama-lama akan menjadi banyak, ya. Diibaratkan seperti bukit, seperti gunung, itu juga sebenarnya dari kumpulan debu, dari kumpulan kerikil yang kecil-kecil, kemudian ditumpuk saking banyaknya, kemudian menjadi bukit dan gunung. Oleh karena itu, kemudian Ibnu Mu'taz tadi memberikan nasihat agar kita berhati-hati di dunia ini dalam berjalan, bersikap, dan seterusnya, dan berusaha untuk meninggalkan dosa kecil dan dosa besar. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian untuk meningkatkan ketakwaan ini, kita diberikan waktu-waktu yang istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya
Pertama, waktu yang istimewa. Di dalam sehari ini kita diberikan waktu yang istimewa adalah kapan? Yaitu sepertiga malam terakhir. Itu ada terus setiap hari. Waktunya kapan? Waktunya sekitar antara jam 1 sampai menjelang subuh, ya. Maka di dalam hadis dikatakan Allah Subhanahu wa taala itu turun, kemudian Allah mengatakan man yad'uni fa astajiba lahu, barang siapa yang berdoa aku kabulkan, man yas'alni fa u'tiyahu, barang siapa meminta aku beri, man yastaghfiruni fa aghfir lahu, barang siapa meminta ampun maka aku akan mengampuninya. Nah, ini adalah waktu-waktu istimewa di dalam satu hari. Kapan? Di sepertiga malam terakhir. Kemudian dalam sepekan ada waktu yang sangat istimewa. Kapan itu? Hari Jumat. Maka dikatakan inna min afdhali ayyamikum yaumal jum'ah. Bahwa sesungguhnya di antara hari kalian yang paling utama adalah hari Jumat. Maka di situ juga banyak amalan-amalan sunnah yang bisa kita kerjakan. Bahkan ketika seorang muslim yang meninggal di hari Jumat atau malam Jumat, maka kecuali Allah akan menjaganya dari fitnah kubur. Nah, kemudian yang ketiga, di dalam satu bulan itu juga ada bulan yang istimewa. Ya, di dalam satu bulan ada hari yang istimewa di pertengahan bulan, yaitu tanggal 13, 14 dan 15. Maka kita dianjurkan untuk berpuasa yang namanya adalah Ayyamul Bid. Ayyamul Bid ini adalah hari-hari yang putih. Kenapa disebutkan hari-hari yang putih? Karena kalau kita melihat di tanggal itu, kita melihat bulan, maka bulan itu dalam kondisi yang putih jernih gitu ya, bulan purnama. Maka kemudian kalau kita berpuasa di tanggal itu, maka kita mengikuti sunnah, yaitu berpuasa di Ayyamul Bid atau hari-hari yang putih atau bulan purnama. Kemudian di dalam setahun, ya, di antaranya ada bulan yang sangat istimewa, yaitu adalah bulan Ramadan. Maka dikatakan dalam sebuah hadis, idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan, ketika datangnya malam Ramadan, sufidat sayatin wa maradatul jin, maka kemudian dedengkot setan itu akan diikat dan jin-jin itu juga akan diikat. Wa ghuliqat abwabun nar, kemudian pintu-pintu neraka itu akan ditutup. Walam yuftah minha bab, dan tidak satu pun pintu neraka itu dibuka. Wa futihat abwabul jannah, kemudian pintu-pintu surga itu akan dibuka. Walam yughlaq minha babun, dan juga tidak ada yang ditutup, semuanya pintu surga akan dibuka. Wa yunadi munadin, dan kemudian berserulah seorang penyeru yang mengatakan, ya baghiyal khairi akbil wa ya baghiyasy syarr akshir. Wahai orang-orang yang mengejar kebaikan, maka bersegeralah. Inilah waktunya, inilah saatnya. Dan bagi orang-orang yang suka dengan kejahatan, maka akshir, perpendeklah, kurangilah. Dan kemudian walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailatin, dan kemudian di sisi Allah ada pembebasan dari api neraka, dan itu terjadi setiap malamnya.
Ini diantaranya keistimewaan yang tentunya secara garis besar kita semuanya sudah mengetahuinya. Pintu-pintu surga dibuka, ya, tidak ada yang ditutup. Pintu-pintu neraka akan ditutup, tidak ada yang dibuka. Kemudian jin setan akan dibelenggu, akan diikat. Tapi kemudian kadang-kadang ada pertanyaan, loh katanya setan itu diikat, kok masih ada yang berbuat jahat? Terus yang menggoda siapa? Ya, gitu kan? Di antara ulama mengatakan, di situ dikatakan wa maradatul jinni, bahwa yang diikat, yang dibelenggu, sing dibondo hanyalah dedengkotnya para setan. Dedengkot itu ya bisa ketua regu, ketua suku, ratu, nek perempuan, nek laki-laki raja, ya kan? Dan seterusnya. Kemudian yang kroco-kroco, prajurit-prajurit itu dibiarkan. Ini diantaranya ulama mengatakan seperti itu. Maka kemudian ketika ada seseorang yang masih melakukan kejahatan di bulan Ramadan, ternyata dia imannya itu terkalahkan dengan setan yang kroco. Artinya apa? Artinya keimanannya juga masih kroco. Nah, di antara ulama mengatakan seperti itu. Tapi diantaranya lain itu ada yang mengatakan maksudnya adalah peluang untuk melakukan kebaikan itu sangat besar dan peluang untuk melakukan kejelekan itu sangat kecil, ya. Maka ketika seseorang kemudian kok di bulan Ramadan setan dibelenggu, diikat, kok masih melakukan kejahatan, bisa jadi, ya, sesuatu kejahatan itu sudah menempel pada dirinya. Jadi tanpa digoda pun dia ada niatan-niatan jahat. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita memasuki hal-hal yang barangkali bisa kita persiapkan untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Nah, di sini sebenarnya ada persiapan batin dan juga ada persiapan secara lahir atau secara fisik, ya. Tapi mungkin malam hari ini coba nanti kita sampaikan dari persiapan lahir. Namun di antara persiapan batin yang barangkali bisa kita lakukan adalah dengan kita menyambut dengan bahagia atas datangnya bulan Ramadan yang penuh dengan berkah. Kenapa dikatakan penuh berkah? Karena pahala-pahala akan dibuka secara lebar. Istilahnya itu diskon besar-besaran. Kalau ibu-ibu belanja di pasar, di mall, swalayan, nek ono diskon besar-besaran biasanya sok tertarik. Nah, begitu juga di bulan Ramadan ini ada diskon yang besar-besaran, diharapkan manusia itu tertarik untuk banyak melakukan ibadah puasa. Kemudian juga dilihat dari fisik berkah-berkah itu terjadi di bulan Ramadan ini, nanti banyak masjid-masjid musola itu banyak kegiatan keislaman. Buka bersama, sahur bersama, ya, sering-seringnya buka bersama, ya. Kalau sahur masih agak jarang. Isi ngantuk. Tapi kalau buka bersama biasanya di masjid-masjid banyak. Kemudian di sekolahan, di lembaga, dinas instansi, ada kultum dan seterusnya. Ini adalah diantaranya berkah Ramadan. Dan kemudian juga berkah lainnya, biasanya banyak orang yang sok biasanya ora sobo masjid, tiba-tiba datangnya Ramadan, sergep terawih soft paling depan. Nah, misalnya banyak ada orang-orang yang seperti itu. Ini diantaranya adalah berkah datangnya bulan Ramadan. Meskipun kemudian nanti kalau sudah pekan kedua dan seterusnya kadang-kadang sok menghilang. Nanti datangnya kalau sudah mau lebaran. Teng niki ngaten mboten, Bu? Mboten nggih. Kadang-kadang ada masjid-masjid yang seperti itu. Mungkin ya banyak. Kemudian diantaranya juga kita bisa melakukan banyak istighfar atau taubat dalam menyambut datangnya bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga adalah dengan memohon senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah, agar diberikan kemudahan dalam menjalankan puasa Ramadan. Karena
puasa Ramadan ini adalah ibadah fisik dan juga rohani. Maka kita memohon kepada Allah agar diberikan kekuatan untuk menjalaninya. Nah, itu sekilas. Kemudian yang berkaitan dengan persiapan lahir. Yang pertama, mari kita berbagi ilmu. Kita banyak mungkin mendengarkan, mengikuti kajian, melihat televisi atau channel-channel yang ada di internet yang berkaitan dengan ilmu-ilmu, berkaitan dengan Ramadan, ceramah-ceramah ustadz, kiai yang bermanfaat. Itu bisa menambah keilmuan kita, sehingga ketika datangnya bulan Ramadan kita sudah mengetahui sedikit banyak ilmu-ilmu tersebut. Karena ketika seseorang menjalankan ibadah tanpa ilmu, ya, maka juga ada bahayanya di situ. Karena Umar bin Abdul Aziz pernah berkata, "Man abadallah bi ghairi ilmin kana ma yufsidu akthar mimma yuslih." Barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka dia akan membuat banyak kerusakan daripada mendatangkan kebaikan. Oleh karena itu, kita berusaha untuk berbekal ilmu. Di antaranya, kita harus tahu juga kapan datangnya bulan Ramadan, kapan kita mulai berpuasa Ramadan. Kapan, Bu? Kapan, Pak? Tanggal 1 Ramadan. Iya kan? Dalam menentukan satu Ramadan itu ada yang menggunakan ru'yatul hilal. Melihat hilal itu bisa dengan pandangan mata atau juga dengan alat teropong sekarang ya. Tetapi ada metode lagi yaitu hisab dengan astronomi. Ini perhitungan. Maka nanti ketika terjadi perbedaan, monggo nanti yang lebih mantap Bapak Ibu yang mana mengikuti ormas tertentu misalnya monggo, atau mungkin juga ikut pemerintah. Insya Allah semuanya tidak salah, karena itu adalah ranah ijtihad ya. Kita sebagai umat kita bisa mengikutinya. Adapun yang memutuskan adalah para ulama ya, para fuqaha, para mujtahid. Mereka tahu ilmunya, maka kemudian kita bisa mengikuti mereka. Nah, kemudian tentunya nanti juga kita harus mengetahui bagaimana sunnah-sunnah yang dianjurkan ketika sahur. Di antaranya ketika sahur itu ibu-ibu kita dianjurkan untuk mengakhirkan waktu sahur. Jadi sahur ya nanti kalau sudah mendekati imsak itu tidak masalah. Bahkan ketika sudah imsak pun kita masih bisa makan atau minum ya. Tetapi segera untuk menyelesaikan ya, sehingga tidak sampai adzan. Nah, itu yang diutamakan justru ketika sahur adalah mengakhirkan. Jangan kemudian kegasian jam kalih wengi kemudian sahur. Mangke mendekati subuh sudah lapar lagi, ya kan? Tetapi ketika berbuka puasa maka disunahkan untuk mengawalkan ya. Mengawalkan mboten ateges kemudian disii mboten Bu. Urung donging, urung adzan kemudian jare kon mengawali ya, tak mengawali mboten nggih. Maksudnya mengawalkan di sini adalah ketika sudah masuk waktu maka segera kita untuk membatalkan. Jangan kemudian nanggung masih melakukan kegiatan apa, aktivitas atau kemudian kita tunda-tunda begitu ya. Maka sebaiknya segera kemudian kita membatalkan. Nah, kemudian juga yang barangkali perlu kita perhatikan di sini adalah yang berkaitan dengan apa yang kita minum, apa yang kita makan ketika kita berbuka puasa. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini beliau ketika berbuka puasa beliau menggunakan kurma basah ya atau rutop. Nah, kalau di sini mungkin jarang, maka bisa menggunakan kurma kering. Kalau tidak ada maka cukup dengan air putih, air segar, air putih seperti ini ya. Bentar. Seperti ini. Air putih. Adapun
pendapat atau yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyukai yang manis, maka sesungguhnya hadis itu bersifat umum. Artinya apa? Artinya setiap hari itu memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyukai minuman yang dingin dan manis. Maka bunyi redaksi hadisnya, karena ahabbus salab ila Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam al-khulwal barida, manis dan dingin. Nah, kemudian kalau ketika puasa, maka yang lebih rojih, yang lebih kuat adalah dengan kurma. Kurma basah nggak ada, maka kurma yang kering atau kurma yang sudah tua. Kalau tidak ada, cukup dengan air putih. Nah, kemudian seandainya pun kemudian kita menggunakan yang manis, yang perlu diperhatikan adalah jangan terlalu berlebihan. Nah, ini yang menjadi catatan ya. Kadang-kadang dengan alasan dalil yang tadi Rasulullah itu menyukai yang manis dan dingin, ini sebenarnya dalam sebuah hadis ini dijelaskan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ini bahkan beliau mengatakan yang dimaksud dengan dingin dan manis itu adalah mata air yang segar. Jadi termasuk air-air seperti ini, air mata yang segar itu adalah air yang manis. Atau mungkin juga rendaman air campuran madu, kurma dan kismis. Ada ulama yang mengatakan seperti itu. Nah, berkaitan dengan yang manis tadi, ini bisa kita lakukan, tetapi jangan berlebihan. Artinya berlebihan itu gimana contohnya? Contohnya misalnya ketika ketika berbuka puasa kita sudah menyiapkan minuman yang manis. Contohnya apa, Bu? Cola, cola manis. Kemudian teh manis. Nah, kemudian es teh manis. Kemudian ada lagi campuran es buah, kata nih. Es buah itu di situ sudah ada pisangnya manis. Kemudian ada campuran lagi biasa nih? Semangka itu manis juga. Kemudian campuran lagi buah yang lain, misalnya manis juga. Kemudian ditambah dengan susu kental biasanya kan, itu manis. Kurang marem biasanya ditambah dengan sirup. Nah, ini hati-hati Bapak Ibu, apalagi usia kita sudah 40 ke atas. Ini dicampur ya kan, tidak hanya sekedar manis tapi manis, legem ya gitu kan. Kalau itu dilakukan secara terus-menerus berulang-ulang, justru itu bahaya. Karena apa? Kata dokter, ini ahli kesehatan yang mengatakan, ini akan meningkatkan kadar gula dalam darah. Nah, itu. Maka seandainya kita terpaksa dengan minuman-minuman yang manis, ya sudah, salah satu ada yang manis, kemudian jangan dicampur kemudian banyak dengan hal-hal yang manis yang lainnya, karena ini akan berbahaya untuk kesehatan kita. Yang lebih aman tadi seperti contoh Rasul, yaitu kurma dengan air putih. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian tentunya juga beberapa ilmu yang tentunya kita harus paham juga adalah hal-hal yang kemudian membatalkan puasa ya, tentunya makan, minum, kemudian muntah yang disengaja. Muntah yang disengaja itu maksudnya ribun, maksudnya mungkin dengan sengaja memasukkan jari ke mulut, melogok-logok, kemudian keluar dari dalam muntahan itu, nah itu batal. Atau mungkin juga dengan kita leher kita ditekan-tekan gitu, biar keluar yang ada dalam perut kita, ini juga bisa menimbulkan membatalkan puasa. Kemudian haid, nifas, nyuwun sewu, kemudian keluar air mani bagi laki-laki, berhubungan badan, kemudian mungkin juga pingsan sehari penuh, sahur tidak berbuka, ini juga bisa membatalkan puasa. Nah, kemudian termasuk mungkin ketika mungkin kita lupa tidak sikatan ketika sahur, tiba-tiba di siang hari sholat zuhur kok ada
selilit. Nah, napa niku selilit niku? Nililit teng niki misalnya teng gigi ya. Kemudian kok keluar walaupun kecil nggih Bu nggih. Iman-iman sate apa namanya? Daging sapi misalnya. Itu harus tetap kita keluarkan. Jangan kita kemudian dimasukkan ya. Kita keluarkan karena itu bisa menimbulkan ataupun membatalkan puasa meskipun itu kecil. Tapi kalau seandainya kemudian kok kita menemukan selilit ya kita keluarkan dari mulut kita. Kemudian sedikit lagi ya. Sedikit lagi kami tambahkan yang bisa kita lakukan dalam menyambut bulan Ramadan yaitu kita bisa melakukan persiapan. Napa Bu persiapan? Persiapan yaitu dengan kita menjalankan puasa di bulan Sya'ban. Jadi ini kan bulan Rajab hampir selesai nggih. Kalau tidak salah hari Jumat itu tanggal 1 Sya'ban. Barangkali kalau Bapak Ibu ingin latihan, persiapan itu bisa digunakan. Jadi di dalam bulan Sya'ban itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang maksudnya Rasulullah selain puasa penuh di bulan Ramadan, Rasul juga melakukan puasa mayoritas di bulan Sya'ban. Artinya di bulan Sya'ban Rasul banyak melakukan puasa. Artinya apa? Bisa dilakukan setiap hari di bulan Sya'ban. Ya, sampai kemudian sehari dan 2 hari sebelum Ramadan dihentikan, tidak melakukan penuh tetapi mayoritas di bulan Sya'ban. Tetapi seandainya tidak bisa banyak, bisa mungkin dengan Daud sehari puasa sehari tidak, atau mungkin kalau tidak bisa dengan Senin Kamis, atau memilih di pertengahan bulan tadi 13, 14 dan 15. Tetapi ketika itu tidak kita lakukan di bulan Sya'ban, ada hadis yang mengatakan ketika selepas tanggal 15 bulan Sya'ban maka kita tidak usah berpuasa ya. Kemudian ada alasan lu persiapan. Nek persiapan tidak dari setelah pertengahan. Nek mau persiapan pemanasan dari awal. Ngerti ya? Dari awal bulan Sya'ban. Jadi setelah tanggal 15 terlebih sehari 2 hari sebelum Ramadan kita tidak usah berpuasa. Ini ada hikmah besar sebagaimana yang tadi saya sampaikan hadis di awal. Hikmahnya adalah seperti kita berlomba Bapak dan Ibu. Kita perlu persiapan, kita perlu pemanasan di awal bulan Sya'ban. Ya, pemanasan agar nanti ketika berlomba action di bulan Ramadan kita bisa kuat. Nah, maka kalau misalnya persiapan itu dengan dalih persiapan kita lakukan di pertengahan Sya'ban atau sehari 2 hari sebelum Ramadan itu salah. Karena apa? Kalau kita lakukan itu ditakutkan ya, sudah puasa sehari 2 hari sebelum Ramadan, nanti justru ketika datangnya bulan Ramadan nanti sudah kecapean, sudah kelelahan, sudah kepayahan. Itu hikmahnya. Karena biasanya kalau kita puasa itu kan penyesuaian kan kira-kira 1 pekan gitu ya, 1 minggu gitu ya. Maka kalau pertengahan Sya'ban kemudian kita puasa ya kan, kemudian nanti pertengahan sudah capek, masuk Ramadan ya nanti sudah capek, sudah sisa-sisa. Tetapi kalau niat pemanasan maka dari awal bulan Sya'ban. Kalau tidak ya udah nggak usah langsung nanti begitu Ramadan kita langsung puasa. Nah kemudian setelah Ramadan selesai juga ada anjuran sunnah yaitu puasa di bulan Syawal, 6 hari di bulan Syawal. Maka bisa kita ibaratkan kalau Sya'ban itu pemanasan, warming up, kemudian Ramadan action, maka kemudian Syawal adalah cooling down atau pendinginan. Nah ini adalah sesuatu yang luar biasa yang sudah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan dan yang sudah beliau perintahkan. Ini kalau ada orang-orang Muslim yang melakukan hal ini maka luar biasa, melakukan puasa dari tahap persiapan, kemudian action, kemudian juga cooling down. Ini sungguh sangat luar biasa. Nah mudah-mudahan
mungkin juga di antara kita bisa mengamalkan sunnah-sunnah, maka itu alangkah lebih baiknya. Karena namanya sunnah, yaitu ketika kita melakukan maka kita akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Adapun seandainya kita tidak melakukan, maka juga tidak mengapa. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Dan sedikit kami tambahkan di akhir, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berpuasa di bulan Sya'ban, karena beliau ingin ketika amalnya disetorkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu ketika beliau dalam kondisi berpuasa. Jadi di bulan Sya'ban ini amalan kita selama setahun ini akan direkap, akan dikumpulkan, kemudian disetorkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka alangkah indahnya ketika amalan kita disetorkan, kita dalam kondisi sedang berpuasa. Demikian barangkali yang bisa kami tambahkan pada kesempatan malam hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan bisa mendapatkan suatu tambahan kebaikan atau sesuatu yang baru. Dan apabila sesuatu yang kami sampaikan tadi adalah sesuatu yang Bapak dan Ibu semuanya sudah mengetahui, anggaplah sebagai sebuah murojaah atau pengulangan. Sekali lagi kami aturkan terima kasih atas waktunya. Mari kita tutup malam hari ini dengan membaca tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arfa TV